Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mengulas mosi perdebatan pada kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ramli Ahmad sebagai pembicara pertama, dan di samping kanan saya Ahmad Fadli Fauzi sebagai pembicara kedua atau di pihak pro, dan di samping kiri saya Saudari Suci Hatini sebagai pembicara ketiga atau di pihak kontra. Dewan Juri yang mulia dan bijaksana, semenjak WHO menetapkan corona sebagai pandemi di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia yang saat ini menempati urutan kelima dengan negara terbanyak korban jiwa di dunia. Melansir dari data CSSI Johns Hopkins University, di Indonesia telah terjadi 4,18 juta kasus dengan rata-rata per hari 6.977 kasus tertanggal 10 September 2021 dan telah menelan korban jiwa 138.000. Tentu dengan keadaan ini membuat pemerintah berupaya dan menetapkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi kasus corona ini. Seperti yang kita ketahui, mulai dari lockdown, PSBB, hingga saat ini PPKM darurat, yang tentunya berdampak dan berefek pada aktivitas UMKM. Padahal kita ketahui UMKM mempunyai peran penting dan besar di Republik ini. Seperti yang kita ketahui melansir dari Bappenas bahwa UMKM bisa pertama menyerap lapangan, menyerap tenaga kerja dan juga membuka lapangan pekerjaan. Dan tidak hanya itu, UMKM mampu atau berperan penting dalam pembentukan produk domestik bruto, yang dimana UMKM otomatis sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia hanya mampu tumbuh di angka minus 2,1, padahal kita ketahui di saat UMKM bebas beraktivitas, Indonesia mampu tumbuh di angka 5% ke atas. Tentu ini menjadi problem bagi kita semua. Dewan Juri yang berbahagia, apabila kita mengingat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tentang tujuan bernegara, bahwa negara dalam hal ini pemerintah harus melindungi segenap bangsanya, seluruh tumpah darah Indonesia atau nyawa rakyatnya, tetapi juga harus memajukan kesejahteraan rakyatnya. Tentu hal ini membuat pemerintah harus menerapkan sebuah kebijakan yang tepat, akurat, yang tidak hanya melindungi nyawa rakyatnya, tetapi juga harus memajukan kesejahteraan rakyatnya. Di sisi lain, rakyat juga dituntut untuk memiliki kesadaran kolektif agar bekerja sama dengan pemerintah untuk memutus tali penyebaran COVID-19 ini. Tetapi rakyat sendiri dilema dengan keadaan ini. Mereka mengurung diri kebutuhan ekonomi, tapi ketika mereka memutuskan untuk beraktivitas ekonomi, tidak hanya nyawa mereka yang terancam corona, tetapi mereka dihadapkan dengan berbagai pasal yang suatu waktu bisa mereka terjerat dari pasal tersebut, seperti pasal 212, 216, 218 KUHP yang merupakan turunan dari pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984. Tentu pertanyaan ini, apakah PPKM darurat merupakan langkah yang tepat dan akurat, atau justru sebaliknya PPKM darurat ini membuat UMKM semakin sekarat? Kita dengarkan saja argumentasi dari kedua belah pihak, dan kami berikan kesempatan pertama untuk pihak pro. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim pro, dari tim Jenderal Sudirman, saya pribadi sebagai pembicara kedua mengenai mosi PPKM darurat di masa pandemi COVID-19 untuk UMKM. Jadi dewasa ini COVID-19 menjadi polemik yang sangat serius bagi seluruh bangsa-bangsa di dunia, tidak terkecuali untuk negara yang besar ini, yaitu negara Republik Indonesia, bahwa kasus yang terkonfirmasi sampai saat ini ialah 4,15 juta. Ini bukan angka yang kecil, akan tetapi merupakan PR besar bagi negara untuk mensolusikannya. Di samping itu juga dengan adanya COVID-19 ini ekonomi menurun. Nah, ini merupakan musibah bagi seluruh bangsa dan juga bagi seluruh negara. Lalu
bagaimana solusinya? Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang yaitu tentang tujuan negara alinea keempat, yaitu melindungi seluruh bangsa Indonesia, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum dan seterusnya. Jadi ini Indonesia dihadapkan kedua substansi yang sangat penting, yaitu di satu sisi melindungi bangsa Indonesia, di satu sisinya lagi untuk memajukan kesejahteraan umum. Nah, ini bukan masalah yang kecil. Lalu solusinya bagaimana? Berdasarkan asas hukum bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara atau sebuah negara. Nah, ini menjadi prioritas bagi negara bahwa negara Indonesia mampu melindungi rakyatnya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar dan juga asas hukum tersebut, maka terbitlah atau keluarkannya kebijakan Mendagri nomor 15 tahun 2021 tentang PPKM darurat untuk wilayah Bali dan Jawa atau Jawa dan Bali. Nah, kenapa ini harus ditetapkan? Dewan Juri yang terhormat, ini harus ditetapkan, harus dikeluarkan, merupakan solusi yang sangat efektif dan akurat untuk mencegah COVID-19 dan juga untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Nah, di mana solusi ini menjadi salah satu halnya langkah atau terobosan yang bagus sekali di masa pandemi COVID-19 ini, yang dimana para pelaku UMKM dapat memanfaatkan digitalisasi UMKM, yang dimana dengan adanya infrastruktur 4G dan 5G, kemudian adanya Edu UKM atau literasi UKM.id, kemudian ini merupakan sarana atau fasilitas-fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM, sehingga mereka mampu untuk memasarkan produknya atau mempromosikan produknya bukan hanya di ranah nasional, akan tetapi di ranah internasional, sehingga mereka mampu meningkatkan pendapatan negara. Nah, di samping adanya pandemi atau COVID-19 ini. Nah, di sini juga dengan adanya Gernas BBI atau Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, jadi produk-produk unggulan dari para pelaku UMKM dapat dipasarkan juga di sini. Di samping itu juga adanya marketplace, e-commerce, dan juga dengan adanya platform digital, sehingga ini merupakan solusi atau langkah-langkah yang solutif, yang dimana target dari negara Republik Indonesia ialah 30 juta para pelaku UMKM di tahun 2024 harus didigitalisasikan. Sampai sejauh ini dilansir dari data CNN bahwa baru 14% para pelaku UMKM yang melakukan transaksi melalui e-commerce. Bisa dibayangkan bagaimana jika 50% para pelaku UMKM yang melakukan transaksi jual beli melalui e-commerce atau platform digital, tentu akan mampu meningkatkan pendapatan negara sampai bahkan belasan ataupun puluhan persen. Jadi ini merupakan langkah yang sangat solutif. Saya yakin dan percaya dengan adanya kebijakan PPKM darurat ini sangat efektif dan efisien untuk mencegah angka peningkatan kasus COVID-19, dan di samping itu juga dapat mampu untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya dari pihak kontra akan menyampaikan argumentasi saya terhadap kebijakan PPKM darurat dengan pembatasan kegiatan bagi UMKM di masa pandemi, di mana tentunya saya sangat tidak setuju dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, dikarenakan hal itu dapat memberikan dampak yang sangat luas terhadap kemerosotan perekonomian di Indonesia. Mengapa demikian? Karena faktanya
kehadiran UMKM memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kemajuan perekonomian di Indonesia, sehingga dapat dikatakan sebagai motor penggerak pertumbuhan dan perkembangan serta kemajuan perekonomian bangsa. Bagaimana tidak? Hal tersebut dibuktikan dengan kontribusi dari UMKM itu sendiri terhadap produk domestik bruto Indonesia atau PDB, di mana berdasarkan data yang diperoleh dari BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM bahwa kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 61,07% pada tahun 2020, sehingga diharapkan bisa naik menjadi 62,36% pada tahun 2021 ini, dan diharapkan bisa naik pula menjadi 65% pada tahun 2024 nanti. Namun Dewan Juri yang terhormat, kita bisa melihat nampaknya target tersebut tidak bisa terrealisasikan akibat dari pandemi COVID-19 ini, di mana berdasarkan data yang diperoleh dari Asosiasi UKM Indonesia bahwa terdapat sekitar 30 juta UMKM yang terpaksa gulung tikar dari jumlah 64,7 juta pada tahun 2019 menjadi 34 juta pada tahun 2020. Padahal berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Koordinator di bidang perekonomian bahwa kontribusi UMKM terhadap PDB negara sebesar 60% pada tahun 2019. Dewan Juri yang terhormat, nampaknya dengan pemberlakuan PPKM darurat tersebut dapat mematikan UMKM. Karena dampaknya yang pertama, pendapatan UMKM menjadi menurun drastis. Itu terbukti dengan pemberlakuan PPKM darurat tersebut membuat omset UMKM anjlok hingga 60%. Yang kedua, di mana UMKM kehabisan stok barang akibat dari pengiriman supplier yang terlambat. Yang ketiga, di mana banyak dari para pelaku UMKM yang terpaksa menutup toko-toko mereka dan beroperasi dengan waktu yang terbatas, yaitu hingga pukul 20.00 malam. Dan yang lebih parah daripada itu, bagi siapapun, tidak terkecuali bagi para pelaku UMKM yang melanggar aturan jam malam tersebut, maka dapat dikenakan sanksi pidana. Karena itu sudah diatur di dalam Instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021 tentang PPKM darurat di wilayah Jawa dan Bali, di mana yang termuat di dalam diktum ke-10 sebagaimana disebutkan bahwa bagi mereka yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan KUHP pasal 112 hingga 118, Undang-Undang nomor 4 tahun 1984, Undang-Undang nomor 6 tahun 2018, Perda, Perkada, dan ketentuan lainnya. Namun Dewan Juri yang terhormat, padahal di dalam pasal 15 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di sana dijelaskan secara tegas bahwa ketentuan pidana hanya dapat dimuat di dalam undang-undang, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota. Maka dari itu, tidak sepantasnya ketentuan pidana tersebut termuat di dalam Instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021 tersebut, sehingga penerapan dalam Instruksi Mendagri tersebut perlu dipertanyakan kembali. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang terhormat, saya sangat tidak setuju dengan diperlakukannya PPKM darurat tersebut. Karena seharusnya tingkat kesehatan masyarakat yang sedang diperjuangkan oleh pemerintah dapat berjalan selaras dengan tingkat kesejahteraan perekonomian bangsa. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada pihak pro maupun pihak kontra yang telah memaparkan argumentasinya. Dewan Juri yang mulia, setelah mendengarkan pemaparan dari kedua belah pihak, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa pihak pro sangat setuju dengan mosi perdebatan pada kali ini. Mereka mengatakan PPKM ini merupakan langkah yang tepat dan akurat karena bisa mengurangi angka COVID di Indonesia. Dan mereka juga memberikan solusi bahwa UMKM harus memanfaatkan keadaan saat ini, yaitu era digitalisasi. Mereka bisa berjualan seperti biasanya melalui e-commerce dan lain sebagainya. Dan kata pembatasan dalam artian PPKM bukan berarti pelarangan. UMKM bisa tetap beraktivitas,
tapi harus memenuhi protokol kesehatan. Namun di sisi kontra, pihak kontra sangat menentang kebijakan ini. Karena di saat Indonesia mau bangkit ekonominya, malah ada kebijakan yang membatasi aktivitas ekonomi UMKM, sehingga ekonomi UMKM dan tentu perekonomian Indonesia juga masih macet. Di saat pemerintah sedang gencar-gencarnya melaksanakan vaksinasi, tapi malah Indonesia membuat kebijakan yang sama saja seperti kebijakan yang lainnya. Setiap penyakit pasti ada obatnya, dan setiap masalah pasti ada solusinya. Kami dari tim Jenderal Sudirman mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.